Andika duduk termenung di kamar kosnya yang sederhana. Sudah berbulan-bulan ia mencari pekerjaan, tapi hasilnya nihil. Lamaran demi lamaran dikirim, namun balasan yang diterima hanya sebatas, "Maaf, saat ini kami belum bisa menerima Anda." Tabungannya semakin menipis, sementara biaya hidup di kota tak kenal ampun. Suatu pagi ia bangun dengan tekad baru. "Aku harus cari cara lain buat bertahan," gumamnya. Ia mulai mencari peluang di internet, membaca tentang usaha kecil-kecilan dan menonton video tentang orang-orang yang sukses meskipun dalam kondisi sulit. Dari sekian banyak ide, satu hal menarik perhatiannya: jualan online. "Aku punya handphone, internet, dan sedikit uang. Kenapa nggak coba?" pikirnya. Tapi pertanyaannya, mau jualan apa? Malam itu ia mengingat seorang teman yang pernah berhasil berjualan makanan ringan secara online. "Mungkin aku bisa mulai dari situ." Ia pun menghubungi seorang kenalan yang punya usaha keripik rumahan dan menanyakan apakah bisa menjadi reseller. Tak butuh waktu lama, Andika mendapat jawaban positif. Keesokan harinya ia meminjam sedikit uang dari sahabatnya untuk membeli stok awal. Dengan kamera ponselnya ia mulai memotret produk dan mengunggahnya ke media sosial. Namun di hari pertama tidak ada satupun yang membeli. Hari pertama Andika berjualan online terasa berat. Tidak ada satupun yang membeli. Ia mulai ragu, apakah aku salah memilih usaha ini? Namun ia ingat bahwa kesuksesan tidak datang dalam semalam. Keesokan harinya ia mencoba strategi baru. Ia mulai menawarkan produknya ke teman-teman dekat melalui chat pribadi, bukan hanya menunggu pembeli datang. Ia juga memanfaatkan grup komunitas di media sosial, memposting dengan cara yang menarik dan memberikan promo khusus untuk pembelian pertama. Hasilnya masih belum ada yang membeli. Namun kali ini ada beberapa orang yang bertanya-tanya tentang produknya. Ini memberinya sedikit harapan. Suatu malam saat hampir menyerah, ia melihat seorang influencer lokal yang sering mereview produk makanan ringan. Dengan nekat ia mengirim pesan menawarkan produknya secara gratis sebagai bahan review. Tak disangka sang influencer setuju. Beberapa hari kemudian video review tentang keripik jualannya diunggah. Komentar dan pesan mulai berdatangan. "Min, ini masih ready. Bisa kirim ke luar kota?" Andika tersenyum lebar. Akhirnya order pertama datang. Namun masalah baru muncul. Bagaimana cara mengirim pesanan dengan modal yang sangat terbatas? Andika duduk di depan ponselnya menatap daftar pesanan yang mulai berdatangan. Senangnya bukan main. Tapi kini ia dihadapkan pada masalah baru. Modalnya hampir habis, sementara ia butuh uang untuk ongkos pengiriman. Ia berpikir keras, "Kalau aku pakai sisa uangku buat ongkir, aku nggak bisa restock. Tapi kalau nggak kirim pesanan, kepercayaan pelanggan bisa hilang." Setelah mencari solusi, ia menemukan satu cara: sistem pembayaran di muka. Ia mulai menghubungi pelanggan dan menjelaskan bahwa produk hanya akan dikirim setelah pembayaran diterima. Ia juga menambahkan opsi pre-order sehingga ia bisa mengumpulkan uang lebih dulu sebelum membeli stok baru. Hasilnya di luar dugaan. Beberapa pelanggan setuju untuk membayar di muka, terutama karena mereka percaya pada review dari influencer sebelumnya. Dengan uang itu, Andika bisa membeli stok lebih banyak dan mengatur pengiriman tanpa harus mengeluarkan uang pribadinya lebih dulu. Hari itu menjadi hari yang penuh kemenangan bagi Andika. Ia berhasil mengirimkan pesanan pertamanya ketika foto-foto pelanggan yang puas mulai bermunculan di media sosial. Ia semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Tapi ini baru permulaan. Tantangan berikutnya sudah menunggu di depan. Bisakah Andika mempertahankan usahanya dan mengembangkannya lebih besar? Bisnis kecil Andika mulai berjalan. Setiap hari ia menerima beberapa pesanan, mengemas barang sendiri dan mengantar ke jasa pengiriman. Meski lelah, ia merasa bangga. Namun ia segera menyadari satu hal: pesaingnya semakin banyak. Beberapa orang mulai menjual produk serupa dengan harga lebih murah. Bahkan ada yang meniru konsep promosinya.
Andika mulai cemas. Kalau terus begini bisa-bisa pelanggan lari ke mereka, pikirnya. Ia tahu harus melakukan sesuatu agar tetap bertahan. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk fokus pada keunggulan yang sulit ditiru, pelayanan dan kualitas. Ia memastikan setiap produk dikemas rapi, menambah ucapan terima kasih di dalam paket dan mulai aktif berinteraksi dengan pelanggan melalui media sosial. Tak hanya itu, ia juga mulai mengunggah video singkat tentang proses pengemasan pesanannya, testimoni pelanggan, dan sesekali membagikan tips usaha kecil. Dari sini, ia mulai menarik lebih banyak perhatian. Beberapa pelanggan bahkan mulai merekomendasikan produknya ke orang lain. Namun, cobaan terbesar datang ketika seorang pelanggan komplain bahwa produk yang diterima tidak sesuai harapan. Andika panik, takut reputasinya rusak. Tapi bukannya menghindar, ia memilih untuk menghadapi masalah itu dengan kepala dingin. Ia langsung menghubungi pelanggan tersebut, meminta maaf dan menawarkan penggantian produk. Tak disangka pelanggan itu justru terkesan dengan sikap Andika. Ia bahkan memberikan review positif karena merasa diperlakukan dengan baik. Dari situ Andika sadar bahwa dalam bisnis kesalahan pasti terjadi. Tapi cara menyelesaikan masalah itulah yang menentukan apakah bisnisnya akan bertahan atau tidak. Kini Andika sudah semakin percaya diri. Ia bukan hanya mencari uang, tapi juga membangun hubungan baik dengan pelanggan. Namun di balik semua kemajuan ini, ada satu pertanyaan yang terus terlintas di benaknya. Bagaimana agar usahanya tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang lebih besar? Setelah bisnisnya mulai stabil, Andika menyadari satu hal. Jika ia ingin berkembang, ia tidak bisa terus bekerja sendirian. Setiap hari ia kewalahan mengurus pesanan, membalas chat pelanggan, mengemas barang, dan mengantarkan paket. Aku butuh bantuan, pikirnya. Tapi membayar karyawan masih di luar kemampuannya. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk meminta bantuan seorang teman, Rudy, yang juga sedang kesulitan mencari pekerjaan. Kita bisa bagi hasil. Aku butuh orang buat bantu pengemasan dan pemasaran, kata Andika. Rudy setuju dan dengan dua orang yang kini mengelola bisnis, segalanya menjadi lebih lancar. Mereka membagi tugas. Andika fokus pada pemasaran online dan hubungan pelanggan, sementara Rudy mengurus stok dan pengemasan. Tak hanya itu, mereka mulai memperluas jangkauan dengan masuk ke marketplace besar seperti Shopee dan Tokopedia. Awalnya mereka kesulitan memahami sistemnya, tetapi setelah belajar dari berbagai sumber, mereka mulai mendapatkan lebih banyak pesanan dari luar kota. Strategi berikutnya adalah membangun branding. Mereka mulai membuat logo sederhana, mendesain kemasan lebih menarik, dan memberikan promo spesial bagi pelanggan setia. Usaha kecil mereka kini mulai terlihat lebih profesional. Seiring waktu, pendapatan mereka terus meningkat. Andika yang dulu kesulitan mencari pekerjaan, kini justru menciptakan peluang kerja untuk dirinya sendiri dan temannya. Pada suatu malam saat ia melihat tumpukan paket siap kirim, Andika tersenyum puas. Ia sadar bahwa semua ini berawal dari satu keputusan sederhana, tidak menyerah di saat sulit. Di tengah kesulitan selalu ada peluang bagi mereka yang mau berusaha dan berpikir kreatif. Tidak perlu modal besar untuk memulai, yang terpenting adalah tekad, ketekunan, dan keberanian untuk terus belajar. Seperti Andika, siapapun bisa menciptakan kesempatan dari nol asal tidak menyerah.